Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel ya. Seperti biasa kita akan mengulas beberapa saham dan IHSG untuk hari ini tanggal 30 April 2021 ya teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan, saya akan mengingatkan bahwa ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya ya. Yang jelas di sini semua keputusan ada di tangan Anda ya. Hanya gambaran saja gitu kan, bahwa beberapa ulasan ini mungkin bisa jadi benar dan bisa jadi salah juga gitu kan. Cuma mungkin buat pegangan Anda jika ini sudah ada arah-arahnya saham apa yang sudah mulai ada pergerakan gitu kan. Jadi Anda tinggal coba mengoreksi sedikit gitu kan, melihat secara teknikalnya apakah yang diulas saya itu sahamnya akan bergerak atau tidak, atau apa yang saya ulas ini benar atau tidak sih gitu kan. Nah, keputusan itu ada di tangan Anda, semua resiko Anda yang pegang gitu kan ya. Saya hanya membantu sampai mengulasnya, bagaimana penentuan untuk akhirnya Anda yang memutuskan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Penutupan IHSG di 29 April 2021 gitu kan, ditutup menguat sebesar 38,48 poin di posisi 6012 ya. Seperti yang hari sebelumnya gitu kan, saya mengulas di tanggal 29 gitu kan, IHSG ada kemungkinan up di posisi resist EMA 10-nya. Alhamdulillah perkiraan dari ulasan kemarin cukup lumayan bagus dan ditutupnya pun di posisi EMA 10-nya gitu kan, di atas EMA 10 sedikit gitu kan, yaitu di 6012 ya. Untuk hari ini pun kemungkinannya didukung dari indeks regional dan masih adanya sentimen positif dari komoditi gitu kan. Saya melihat hari ini pun ada kemungkinan indeks akan mencoba break di posisi MA25-nya yang mendekati posisi di atas Fibo 38,20-nya gitu kan, yang di 6030 ya, Fibo 3820 6028, MA 25-nya di 6032. Jadi antara di situ ya resistnya gitu kan. Mungkin untuk hari ini sih menurut saya bisa pergerakan ke situ ya, untuk melanjutkan kembali ke posisi 6100-nya untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa tercapai gitu kan. Jika 6100 indeks bisa dilalui gitu kan, maka arah dari IHSG kemungkinan besar bisa uptrend kembali menuju ke 63-nya gitu kan ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, dengan kondisi yang udah mulai agak kondusif dan mungkin market pun secara ini udah mulai jenuh gitu kan, udah mulai jenuh jual intinya gitu kan. Maka kelihatan dari kemarin saya melihat sudah mulai adanya pergerakan akumulasi di beberapa saham gitu kan. Makanya kemarin saya optimis kalau indeks akan ditutup di atas 6000 gitu loh. Nah, untuk hari ini pun indeks akan berpeluang posisinya tutup di atas 6030. Nah, jika ini berhasil maka minggu depan indeks bisa ke 6104 ya. Gitu. Ada beberapa saham pilihan dari Jag Channel gitu kan ya. Kita melihat
kondisinya masih cukup lumayan. Nah, untuk posisi komoditi sendiri tutup tadi malam sih minyak masih plus 1,8%-an di posisi 64,8 gitu kan, 64,8 tutupnya, plus 1,18% gitu kan. Posisi untuk golnya sendiri minus 10-an, 0,58%. Timah turun sedikit 15-an atau 0,05%. Nikel juga turun sedikit, masih 100-an, 0,58% gitu kan. Di posisi batu baranya sendiri masih di posisi 92,9 gitu kan. Di posisi untuk CPO-nya tutup ya kemarin ya perdagangannya ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dari komoditi yang tidak begitu turunnya tidak begitu jauh gitu kan, kemungkinan untuk hari ini IHSG ada plus tipis gitu kan ke 6030. Melihat dari Edo-nya sendiri posisinya plus 0,13 atau 0,6%-an gitu kan ya. Oke teman-teman, ada saham-saham pilihan dari Jak Channel, yaitu kita masih memantau dari Antam ya, yang kemarin juga berhasil tutup break untuk Antam di 2510. Nah, jika seperti ulasan kemarin, jika dia break 25, kemungkinan dia akan menuju ke posisi sini ya teman-teman. Nah, 27-an, 2693 atau 27 lah. Ya, antara di sini kemungkinan besar akan diberikin sama dia langsung ke situ, karena kemarinnya waktu di bulan yang di sini di bulan awal Maret gitu kan. Waktu itu dari posisi 27 turun sampai ke 2520 ya. 2520 ya, mendekati yang di sini ya. Jadi kemungkinan ini kan ada gap turunnya nih posisinya. Ada gap up, ada dan gap turun ya. Ini turunnya langsung drag gitu kan waktu itu, dan di sini pun turunnya cukup lumayan juga gitu kan. 6% gitu kan. Nah, hari ini pun mungkin dari ini 2 hari ini yang turunnya cukup lumayan dalam sampai ke 2420, 2350 di situ kan. Dia sudah konsolidasi selama 2 bulan. Nah, untuk menutup gap turunnya gitu kan ya di sini ya. Nah, ini sudah ditutup dari konsolidasinya, mungkin hari ini pun akan kembali ke 27. Jika 27 bisa diberikin, maka arah 3000 itu akan bisa dilalui gitu kan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah kita sambil berdoa kondisinya kondusif untuk di dalam negerinya. Keduanya komoditi untuk nikelnya juga naik gitu kan. Yang ketiga politiknya juga bersahabat gitu kan ya. Begitu juga dengan timah ya teman-teman. Kita ada TINS, melihat di sini timah pun bergerak dan sudah mulai golden cross di sini ya. Saya melihat timah masih cukup lumayan dengan volume yang cukup tinggi ya. Kemarin perdagangan di 29 April ini gitu kan. Timah kemungkinan besar hari ini sih bisa mencapai resist di 18-nya gitu kan, 1800 pas di MA 50-nya dia. Nah, kalau dia bisa berhasil break di 1810 gitu kan, maka posisinya dia akan melanjutkan ke posisi yang di sini antara 1998 ya. Iya. 2000-an lah intinya, 1998 ini ya. 2000 posisinya. Akan melanjutkan ke arah sana. Resist yang cukup lumayan beratnya buat dia gitu kan ya. Kalau dia berhasil break di 1810-nya. Sama seperti Antam tadi, jika dia break di 2520, maka dia akan melanjutkannya ke 27-nya gitu kan ya. Itu teman-teman. Nah, berikutnya
Ada BRMS. Ini kalau saya lihat hari ini mungkin BRMS bisa jadi untuk konsolidasi terakhirnya dia gitu kan, karena MA 10-nya sudah mendekati ke posisi penutupan dia gitu kan. Minggu depan atau pekan depan kemungkinan mulai kembali akan naik kalau saya lihat gitu kan. Hari ini masih ada posisi area buy di antara 85 sampai 88 lah ya, sampai 87 di situ masih cukup lumayan menarik sebelum dia akan ngebreak kembali di atas 90-nya dia ya. Kemarin pun sudah mencoba dia breaking di 92 tapi tutup, masih memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk beli di bawah 90, di bawah 90 ya, antara 88 atau 87 mungkin masih menarik kalau menurut saya. Oke, area buy masih di 85 sampai 88, menurut saya masih di situ masih cukup lumayan menarik ya. Posisi support yang masih cukup lumayan kuat untuk BRMS. Begitu juga dengan Friend, kemarin emang tutupnya si Friend sih di posisi bawah 1 poin di penutup, turun 1 poin di penutupan sebelumnya yaitu di 86, tapi tutup kemarin tanggal 29 yaitu di 85 ya, walaupun sempat naik ke 87-an ya. Cuma untuk Friend sendiri masih tahap kalau menurut saya sih untuk break kembali di atas 90-nya emang masih agak berat untuk sementara ini gitu kan, karena kan proses reisunya juga belum selesai ya. Jadi kita masih pantau di antara posisi 82 sampai 8 lah ya. Jika 88 bisa break 90 ya baru ada kemungkinan akan kembali melanjutkan kenaikannya dia. Tapi kalau menurut saya selama dia masih di atas EMA 10 menurut saya masih aman sih gitu kan ya. Itu untuk Friend. Berikutnya BKSL ya. BKSL saya sudah kawal dari posisi di bawah ya. Mengawal udah berapa kali saya rekomendasi, berapa hari bukan berapa kali. BKSL masih cukup lumayan menarik ya teman-teman, untuk diperhatikan. Kemarin tutup di atas resistnya dia lagi gitu kan di posisi 75 yang sempat menyentuh tertingginya di 78 ya untuk BKSL, tapi tutup kembali di posisi 75 gitu kan. Nah, apakah hari ini akan break resistnya 80 atau dia akan bergerak antara 75 sampai 80 aja gitu kan, sampai 79. Kita masih perhatikan tetap mainnya secara teknikal gitu kan untuk Bukit. Sebentar, ini kayaknya internetnya ada gangguan kembali nih. Nah, untuk Bukit kayaknya agak susah ini. Iya, Bukit kayaknya nggak bisa. Nah, mungkin ada gangguan. Nah, untuk posisinya jadi perhatikannya untuk jika dia break 80 maka areanya akan ke 90 dan 100 kembali ya untuk si Bukit ini gitu kan. Karena permasalahan PKPU-nya sudah beres bagian gitu kan. Permasalahan hutangnya pun akan dilunasi ke BNI-nya gitu kan. Jadi kemungkinan dia sudah bisa berjalan normal kembali. Keduanya dibantu dengan kebijakan pemerintah PPN 0%, jadi membuat dorongan untuk penjualan propertinya dia naik kembali gitu kan ya. Itu mungkin teman-teman untuk BKSL. Untuk berikutnya saya ada Kios nih. Kios ini masih cukup lumayan baru, yang mungkin baru berapa hari ini sih saya perhatikan, udah 3 hari saya perhatikan dia tutup di atas rata-ratanya terus, dan kemarin saya memastikan lagi untuk pergerakannya Kios ternyata bisa ditutup di atas EMA 10-nya gitu kan. Nah, saya makanya hari ini sudah mulai berani merekomendasikan Kios gitu kan.
Kenapa? Karena posisi perdagangan kemarin dengan volume yang makin tinggi, kemungkinan besar kios akan menuju ke resist 540, dan jika break 550 arahnya akan ke 600-an kembali gitu teman-teman. Yang seperti sebelumnya gitu kan ya. Di sini ada resist, ini sih yang resist dekatnya MA25-nya dia gitu kan, 510, terus 535 sama 590, 600 lah ya nantinya ya, di antara itu untuk kios. Jadi boleh perhatikan, dan ini karena ini cukup lumayan menarik kios ya. Jadi area buy ya posisinya 496 sampai 510 antara di sini ya, posisi area buy-nya sih 496 sampai 510 itu cukup lumayan menarik untuk teman-teman perhatikan gitu kan. Berikutnya ada Pegas ya. Pegas walaupun kemarin posisinya emang posisinya tutup di turun ya di 12.30 dari hari sebelumnya di 12.60 gitu kan. Gagal dia di atas MA25-nya, tetapi masih posisi di posisi di atas MA10. Jadi saya masih cukup lumayan menarik menurut saya untuk diperhatikan untuk Pegas ini. Buy di area 12.20 sampai 12.40 sih masih menarik untuk saya ya. Karena kemungkinan kalau dia masih bertahan antara 12.30 untuk hari ini, maka ada kemungkinan pekan depan mulai kembali naik ya. Walaupun posisi volume emang turun dari hari sebelumnya gitu kan, perdagangan kemarin, tapi mudah-mudahan dengan kondisi yang cukup lumayan kuat dia bertahan di atas MA10 ya, menurut saya masih cukup lumayan menarik untuk diperhatikan. Tapi kalau dia tutup di bawah MA10 ya, menurut saya teman-teman coba cut loss dulu ya. Kalau dia tutupnya di 12 di situ ya. Itu. Berikutnya ada ASA ya teman-teman. ASSA ya. ASA secara teknikal masih cukup menjanjikan untuk kembali naik gitu kan. Kemarin tutupnya di 2190, sempat terendahnya 2150 gitu kan untuk ASA. Nah, tertingginya 2270 gitu kan untuk perdagangan kemarin. Nah, menurut saya bisa buy untuk ASA ini area 2130 sampai 2170 teman-teman, area buy-nya ya. Beli di antara 2130 sampai 2170 lah di situ. Boleh Anda masuk ya di antara itu. Nah, karena posisi jika dia masih bertahan sampai hari ini, kemungkinan besar pekan depan pun akan melanjutkan kenaikan menuju posisi 23-nya dia ya, 2350-nya gitu kan. Ya. Berikutnya yang terakhir ada MNCN ya. Ini udah 2 hari ini saya ada rekomendasi MNCN kemarin dan hari ini ya. Dan hari ini kemarin tutup di posisi 995 di bawah penutupan kemarin gitu kan. Hari sebelumnya itu di 1000. Nah, kalau MNCN masih bertahan posisi di atas 975, ini masih cukup lumayan menarik. Saya masih rekomendasikan buy di antara 975 sampai 985 untuk si MNCN. Karena posisinya dia sudah mulai ada golden cross ya di sini, jadi masih cukup lumayan menarik buat saya di sini ya untuk si MNCN. Nah, dia akan menuju posisi di 10.20, jika break maka dia akan melanjutkan ke arah posisi 10.50 sampai 10.90-nya ya untuk MNCN itu. Oke teman-teman, saya cuma bisa membahas beberapa saham ya. Dari mulai Antam, Timah, BRMS, Friend, BKSL, Kios, Pegas, ASA, dan MNCN. 9 saham yang saya bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Dan semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Anda pun selalu sukses dan cuan dalam bermain saham. Itu aja yang bisa saya ulas.
semoga ulasan ini bisa bermanfaat ya. Tapi tetap saya ingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya teman-teman. Jadi semuanya Anda cek lagi apa yang saya ulas, apakah ini bisa dibeli atau tidak sahamnya, atau bagaimana, itu keputusan ada di Anda ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya ulas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.